Hello football lovers, selamat datang di LGD9 Football. Seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar sepak bola khusus untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ini yang akan pertama-tama dilakukan Ten Hag, si gila kontrol di Manchester United. Erik Ten Hag mulai memimpin Manchester United sebagai manajer pada musim panas ini. Ia memegang tongkat estafet dengan misi membangkitkan kembali MU yang gagal dicapai oleh manajer-manajer sebelumnya. Mantan anak asuh Ten Hag di Ajax, Daley Blind, menyebut aspek mentalitas pasti menjadi fokus pertama. Ia memperkirakan Ten Hag yang suka memegang kontrol akan membangun suasana kebersamaan di dalam klub, sehingga semua orang merasa dilibatkan dalam misi juara. Dia itu orangnya sangat suka bersosial. Saya rasa di Ajax juga dia tahu semua orang di klub itu penting. Semuanya perlu terlibat untuk mendapatkan perasaan juara, mentalitas juara itu, ujar Daley Blind di situs resmi MU. Usai bikin Mbappe bertahan di PSG, Presiden Prancis gantian bujuk Zidane. Drama masa depan Kylian Mbappe berakhir musim panas ini setelah ia memutuskan menekan kontrak baru dengan PSG. Presiden Emmanuel Macron punya peran kecil dalam membuat Mbappe bertahan. Ia ikut menasihati penyerang 23 tahun itu untuk tak meninggalkan Prancis. Kini agen Macron disebut-sebut akan melakukan tugas berikutnya, yakni membawa Zinedine Zidane ke PSG. Meski tak secara eksplisit menyebut PSG, pria 44 tahun itu mengakui berharap Zidane menangani klub Prancis. Namun untuk saat ini, klub yang punya kemampuan dan sumber daya untuk merekrut Zidane praktis hanya PSG. Sven Botman di antara AC Milan dan Newcastle. Sven Botman lagi jadi primadona. Sampai saat ini ada dua klub yang tengah berjuang sampai akhir mendapatkan Botman. AC Milan yang baru saja menjuarai Liga Italia ngebet mendatangkan Botman. Rossoneri sudah siap memberikan 25-30 juta euro untuk memboyong Botman dan bakal menggajinya 3 juta euro per tahun. Namun, Milan juga harus mewaspadai Newcastle yang juga meminati Botman. Bahkan Newcastle siap menyanggupi permintaan Lille yang mencapai 39 juta euro. Untuk masalah gaji, Newcastle juga mampu saja menaikkan nominal yang diberikan Milan kepada Botman. Apalagi Newcastle sudah mengincar si pemain sejak Januari lalu. Manchester United tak ngotot kejar Darwin Núñez, mau perkuat sektor ini. Selain Liverpool, MU adalah klub yang kencang diisukan akan menggait Núñez dari Benfica. Ketika Liverpool memberikan tawaran 68 juta pounds, MU bahkan siap memberikan lebih. Sayangnya Núñez sudah menjatuhkan pilihan kepada Liverpool dan tawaran MU jadi sia-sia. Oleh karenanya, MU pun tidak mau memaksakan Núñez untuk pindah ke Old Trafford. Dikutip Daily Mail, MU kini lebih fokus untuk mendatangkan pemain tengah. Dua nama yang kencang diisukan tengah dikejar adalah gelandang Barcelona Frenkie de Jong dan gelandang West Ham United Declan Rice. Keduanya memang masuk radar MU sejak beberapa bulan terakhir. PSG punya direktur olahraga baru, tinggal pecat Pochettino. Paris Saint-Germain baru saja menunjuk direktur olahraga baru, yakni Luis Campos. Kedatangannya bak membuka pintu keluar Mauricio Pochettino. Campos sebelumnya bekerja di AS Monaco dan pencapaiannya membuat manajemen PSG kesengsem sebab Campos mampu mendatangkan para pemain yang tak terkenal untuk diorbitkan menjadi bintang.
Maka dari itu, PSG pun rela merekrut Campos untuk mengisi posisi Leonardo sebagai direktur olahraga. Kedatangan Luis Campos seperti membuka lebar pintu keluar Pochettino dari PSG. Sebab Pochettino dianggap gagal karena cuma memberikan gelar Ligue 1 di musim lalu. Sergi Roberto perpanjang kontrak di Barca, gajinya dipotong 60%. Perpanjangan kontrak Roberto diumumkan Barcelona pada Jumat 10 Juni malam. Gelandang Spanyol itu menambah masa baktinya hingga 1 tahun ke depan. Sergi Roberto mendapat pengurangan gaji dalam kontrak barunya ini. Upahnya dipotong dari 12 juta euro menjadi 5 juta euro atau 60% dari bayaran kontrak sebelumnya. Kendati demikian, Roberto tetap bersyukur dengan kontrak barunya ini. Dia terutama berterima kasih karena Barcelona masih memberinya kesempatan usai dirinya absen lama akibat cedera. UEFA Nations League, Austria versus Prancis tuntas 1-1. Matchday ketiga grup A UEFA Nations League mempertemukan timnas Austria kontra Prancis. Pertandingan berlangsung di Stadion Ernst Happel Sabtu dini hari. Austria berhasil membobol gawang Prancis lebih dulu pada menit ke-37. Andreas Weimann mencatatkan namanya di papan skor. Prancis baru bisa menyamakan skor pada menit ke-83 lewat aksi Kylian Mbappe. Kedua kesebelasan gagal menambah gol hingga peluit panjang berakhir. Laga tuntas dengan skor imbang 1-1. Dengan hasil ini, Prancis belum meraih kemenangan dalam 3 laganya di UEFA Nations League. Les Blues tertahan di dasar klasemen dengan 2 poin, sementara Austria di urutan kedua dengan 4 poin. Denmark versus Kroasia, Vatreni redam tim Dynamit 1-0. Denmark versus Kroasia digelar dalam matchday ketiga UEFA Nations League. Pertandingan berlangsung di Stadion Parken Sabtu dini hari. Kedua tim bermain menyerang sejak awal pertandingan. Namun tidak ada gol yang bisa dicetak Denmark dan Kroasia hingga turun minum. Kroasia berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-69. Mario Pasalic mencatatkan namanya di papan skor. Denmark berupaya mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada, tapi upaya mereka gagal membuahkan hasil. Laga berakhir untuk kemenangan Kroasia 1-0. Ini menjadi kemenangan pertama Kroasia di UEFA Nations League. Luka Modric dan kawan-kawan berada di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Denmark masih di puncak klasemen dengan 6 poin. Gareth Bale tidak akan ke Getafe. Gareth Bale belum memutuskan soal kemana ia akan melanjutkan karirnya. Kelanjutan masa depan pemain asal Wales itu pun jadi spekulasi. Belum lama ini, Presiden Getafe mengaku ditawari Bale oleh agennya. Pernyataan Presiden Getafe itu lantas dibantah oleh perwakilan Bale, Joshua Barnett. Ia mengaku bahkan tidak punya nomor telepon Presiden Getafe. Kali ini giliran Gareth Bale yang menyinggung soal Getafe saat ditanya apakah sudah akan memutuskan soal klub baru. Belum, tapi saya tidak akan ke Getafe, itu pasti, ucap Bale sambil sedikit tertawa. Sepak bola berhutang trofi Piala Dunia kepada Lionel Messi. Piala Dunia 2022 menjadi trofi yang belum pernah dimenangi oleh Lionel Messi bersama timnas Argentina. Lionel Messi punya kesempatan merebut trofi supremasi sepak bola tersebut pada Piala Dunia 2022 Desember mendatang di Qatar.
Di usianya yang menginjak 35 tahun ini, hampir bisa dipastikan Piala Dunia 2022 adalah Piala Dunia terakhir untuk bintang Paris Saint-Germain tersebut. Julian Alvarez, kompatriot Lionel Messi, mengatakan dunia berhutang trofi Piala Dunia 2022 untuk pemain berjulukan La Pulga tersebut. Sebab Lionel Messi sudah membuktikan diri berkali-kali sebagai salah satu pemain terhebat di muka bumi. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe.